TV Pak Didin. Minum air putih cukup. Ayo, Pak. Pandemi virus corona mewabah merata di penjuru benua. Virus ini satu keluarga dengan virus influenza, menyebar cepat, menginfeksi ratusan ribu warga di berbagai belahan dunia. Sejumlah negara menerapkan rekayasa sosial, mulai dari social distancing alias menerapkan jarak hingga mengurangi maksimal interaksi antar manusia, sampai yang tertinggi lockdown alias mengarantina wilayah bagi warganya. Tidak boleh masuk, tidak boleh keluar wilayah. Hingga yang paling ekstrim, sama sekali tidak boleh keluar rumah. Data terbaru, 5 negara menjadi yang terparah di dunia akibat wabah virus corona. Tiongkok, negara asal virus ini, menjadi urutan pertama dengan jumlah warga terinfeksi lebih dari 80.000 kasus. Di benua Eropa, 59.000 kasus membuat Italia menjadi negara dengan warga terinfeksi terbanyak kedua. Amerika Serikat dengan temuan 35.000 warga terinfeksi virus corona di posisi ketiga. Sementara Spanyol dan Jerman menjadi negara di urutan keempat dan kelima di dunia. Terinfeksi virus corona dapat disembuhkan. Meski demikian, tetap waspada karena angka kematian akibat virus ini bertambah. Lantas, negara mana dengan tingkat kematian terparah di dunia? Italia menjadi negara dengan persentase terparah akibat virus corona dengan rata-rata 9% kematian selama beberapa pekan terakhir. Bahkan jumlah total kematian di Italia melebihi Tiongkok, negara yang pertama kali warganya terinfeksi corona. Meski pada pekan ini, Indonesia menduduki posisi pertama perbandingan warga yang meninggal dengan warga yang menderita positif corona berada satu tingkat di atas Italia. Negara selanjutnya di bawah Italia adalah Iran. Perlu ada percepatan penanganan dari semua sisi kebijakan. Tujuannya, mulai dari perlindungan terhadap petugas medis hingga instruksi bagi warga yang mensyaratkan disiplin. Sejumlah peneliti dari Institut Teknologi Bandung ITB mensimulasikan lonjakan pasien virus corona bisa jadi meningkat di akhir Maret ini dengan prediksi jumlah di atas angka 600 kasus penderita. Dan berdasarkan penghitungan pemodelan matematika epidemiologi ITB, puncak penderita di Indonesia akan mencapai jumlah 8.000 penderita positif corona. Hal ini diprediksi akan terjadi sebelum pertengahan bulan April 2020. Semua ini terjadi jika corona tidak cepat ditangani di Indonesia. Meski demikian, berdasarkan simulasi ini pula, pada bulan yang sama April, diproyeksikan kasus harian alias pertambahan pasien positif corona akan berangsur turun hingga selesai. Jadi ini adalah hanya salah satu dari banyak sekali metode dan tools yang digunakan di pemodelan matematika untuk bisa merepresentasikan suatu fenomena. Jadi kami tidak bisa mengeneralisasi ataupun dengan percaya diri mengatakan akan terjadi seperti itu. Ini hanya satu langkah kecil kajian dengan harapan bisa melahirkan banyak analisa yang lain sehingga bisa diberikan komparasi dari sisi pemodelan matematik, strategi mana yang akan terbaik untuk dilakukan apabila peningkatan kasus sudah sampai seperti hari ini. Tidak ada jalan lain, penularan harus ditekan supaya semua dapat terselamatkan. Tidak terbayang jika seluruh tenaga medis kewalahan menangani akibat lonjakan kasus yang begitu drastis. Lantas bagaimana kondisi negara-negara tetangga Indonesia dan dunia? Aiman akan mengajak Anda menuju ke beberapa negara.
Saudara, sejumlah negara telah memberlakukan lockdown atau karantina wilayah di ASEAN. Contohnya, Malaysia yang mengambil langkah menutup seluruh wilayahnya demi memutus mata rantai sebaran wabah corona. Sementara di Singapura adalah salah satu yang berhasil menekan penyebaran virus corona. Untuk membahasnya sudah terhubung, saya akan menuju ke dua negara itu di Malaysia dan Singapura. Sambungan Skype dengan Elina Ciptadi, warga negara Indonesia sekaligus relawan kawal COVID-19.id di Singapura. Dan juga nanti ada Kit Leong yang merupakan kepala peneliti KRA Group Malaysia. Selamat malam Bu Elini. Selamat malam Aiman. Ya, Bu Elina Ciptadi ya. Saya ingin bahwa ada informasi yang kemudian hari ini kita dengar bahwa Singapura jumlahnya 455 yang positif. Namun ya kita bersyukur bahwa yang meninggal hanya 2 orang. Bagaimana pemerintah Singapura, bagaimana masyarakat Singapura melakukan apa yang kemudian mereka lakukan terkait dengan virus corona? Jadi sejak awal itu Singapura sudah menyiapkan diri untuk menghadapi wabah ini. Jadi sejak hari-hari pertama, sejak awal bulan Februari. Ya. Jadi pada awal bulan Februari itu status siaganya dinaikkan menjadi yang kalau di sini kita ngomongnya DORSCON Orange. Nah di level itu harus ada precaution di tempat-tempat publik. Jadi misalnya anak saya waktu itu masih sekolah tapi suhunya diukur tiap pagi. Ya. Sebelum break, sesudah break, sebelum makan siang itu dia harus cuci tangan. Kantor-kantor mulai menetapkan policy work from home. Acara-acara yang tidak mendesak sudah mulai dibatalkan. Pengunjung di rumah sakit itu sudah mulai dibatasi. Kemudian kalau kita mendatangi fasilitas pemerintah, misalnya perpustakaan atau rumah sakit itu kita sudah harus mengisi absensi. Jadi kalau sampai ada orang yang positif yang datang ke situ, itu mudah ditelusuri. Dia datang ke situ hari apa, dan kemudian siapa orang-orang yang datang ke acara atau ke tempat yang sama di hari yang sama. Dan kemudian di semua tempat itu orang yang memiliki demam 37,5 atau lebih, punya batuk pilek, radang tenggorokan itu mereka harus tetap di rumah. Okay. Itu yang pertama. Jadi precaution-nya sendiri itu untuk acara-acara dan tempat-tempat publik itu berjalan. Yang kedua itu mereka melakukan testing dan kontak tracing yang sangat agresif. Jadi untuk tiap pasien itu mereka ditanya, bertemu dengan siapa, di mana, tanggal berapa, selama 14 hari terakhir. Dan semua kontak erat mereka itu dites dan dipantau kondisi kesehatannya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama DORSCON Orange, yang kedua itu mereka melakukan testing dan kontak tracing agresif. Yang ketiga yang ketiga itu informasi yang paling akurat itu didapat dari pemerintah. Jadi saya dapat WhatsApp update itu setiap hari. Oh, setiap hari. Setiap hari saya dapat WhatsApp update dari pemerintah, bahkan kadang-kadang itu sehari 2 kali, 3 kali. Jadi hoax itu diklarifikasi di situ, data pasien itu diberikan di situ. Kemudian dari mana pasien itu tertular dan kemudian dengan di mana saja mereka pergi, itu tuh semuanya ada. Oh, jadi dengan, dibuka? Peta itu dibuka ya? Pemerintah itu petanya dibuka, tidak sampai ke alamat rumahnya, tapi daerahnya. Jadi misalnya mereka pergi ke rumah ibadah yang mana di tanggal berapa. Nah, dengan pemerintah itu proaktif berkomunikasi seperti itu, hoax-nya mati sendiri. Karena kita udah nggak lagi mencari informasi dari tempat lain, kita percaya sama informasi dari pemerintah. Jadi setiap hari dilakukan informasi langsung dari pemerintah masuk ke WhatsApp setiap warga negara atau setiap penduduk di sana? Ya, setiap orang yang berlangganan. Yes. Oke. Setiap orang yang berlangganan. Tadi kemudian saya tertarik, Anda mengatakan misalnya salah seorang ini terkena atau positif corona. Ia katakanlah baru saja keluar dari rumah ibadah kemarin. Apa yang dilakukan pemerintah, informasi apa yang kemudian disampaikan oleh penduduk di seluruh Singapura terkait informasi ini? Nah, jadi kalau dari pemerintah sendiri, pertama pemerintahnya sendiri sudah proaktif duluan. Jadi kemarin baru saja ada kejadian, seluruh masjid di Singapura itu ditutup selama 5 hari. Dan kemudian ditambah lagi 9 hari. Jadi ujung-ujungnya 2 minggu tutupnya. Semua masjid itu didisinfeksi karena ada 80-an orang Singapura yang pergi ke acara
tablik akbar di Malaysia, dan kemudian ketika kembali itu beberapa dari mereka positif. Pemerintah Singapura nggak mau ambil resiko, semuanya itu dibersihkan dan semua 80 orang itu dites. Sama kejadiannya dengan gereja. Ada 2 pusat penularan di Singapura itu yang adalah gereja. Gereja itu ditutup, kemudian kebaktiannya itu jadi online. Setiap ruangan di dalam gereja itu sendiri juga dibersihkan, dan juga kemudian orang-orang yang kontak dengan orang-orang yang kemudian ketahuan positif itu mereka juga semuanya dites. Iya, orang banyak yang bilang Singapura kan gampang, kotanya, negaranya kecil, penduduknya juga nggak terlalu banyak. Tapi banyak kemudian orang yang mungkin lupa bahwa Singapura adalah hub penerbangan seluruh dunia yang ada di Asia Tenggara. Bagaimana kemudian pemerintah Singapura menjaga agar ribuan setiap hari penumpang yang datang ke Bandara Changi di Singapura tidak kemudian berkontak lokal dengan orang-orang lokal di Singapura dan kemudian menularkan corona? Itu suatu yang potensi untuk penularan. Betul, betul. Dan itu sekali lagi itu kita jangan mikir hanya Bandara Changi, ada Bandara Seletar, dan kemudian juga ada terminal-terminal ferry. Iya. Yang dari Batam, dari Bintan, kemudian juga ada cruise terminal, itu kapal-kapal cruise ship yang besar-besar, yang satu kapal itu bisa 4.000-5.000 orang. Luar biasa. Jadi di semua pelabuhan dan juga di semua bandar udara itu bisa dilakukan tes COVID. Jadi ketika ada kapal atau pesawat terbang mendarat dan kemudian ada yang menunjukkan gejala, itu mereka bisa langsung dites saat itu juga, dan kemudian kalau positif itu mereka langsung dikarantina. Nah, jadi dan kemudian juga ada thermal scanner, ada health inspection, itu ada macam-macamnya. Tetapi dan ketika orang itu diberi surat bahwa kamu harus tinggal di rumah, itu ada enforcement-nya. Jadi saat ini semua orang yang baru datang ke Singapura itu sudah dan di sini nggak ada penerbangan domestik ya, jadi artinya internasional. Semuanya harus tinggal di rumah selama 14 hari, karantina mandiri di rumah. Dan karantina mandiri di rumah ini ada enforcement-nya. Jadi mereka betul-betul harus di rumah karena sekali waktu akan ditelepon. Sekali waktu mereka harus upload foto. Sekali waktu mereka harus menunjukkan GPS location mereka saat ditelepon itu ada di mana. Dan bahkan mereka akan dikunjungi di rumah. Ke siapa itu? Dan ada sanksinya kalau nggak di rumah. Tadi saya tertarik pertanyaannya. Ke siapa harus menyampaikan, katakanlah upload foto di telepon, itu oleh siapa? Dan ke siapa kemudian harus mengupload foto tadi? Dan sanksinya berupa apa? Nah, yang ini adalah petugasnya. Jadi petugas ya mungkin kalau di Indonesia itu bandingannya adalah ya orang dari dinas kesehatan atau dari gugus tugas, dari gugus COVID-nya ya. Iya. Dan ada sanksinya. Jadi sudah ada, kita baca ada pekerja-pekerja di Singapura yang kehilangan izin kerjanya. Sudah ada orang yang permanent residence yang kemudian kehilangan status PR-nya karena mereka melanggar ketentuan karantina ini. Dan ada juga yang didenda ribuan dolar karena mereka tidak memberikan keterangan yang benar pada saat kontak tracing. Jadi warga negara kena penalti, kena denda, sementara orang yang mendapat permanent residence, warga asing yang kemudian permanent residence itu bisa dicabut kemudian karena ini. Baik, Mbak Lina, karena tadi Anda menyebutkan Malaysia, kebetulan juga kami ada kontak di Malaysia juga, salah satu jaringan di program Aiman, Pak Kit Leong, Kepala Peneliti Grup KRA Malaysia. Kebetulan ini Kepala Peneliti, jadi Anda tentu punya banyak data di sini. Saya mendapatkan video dari Anda, Pak Kit Leong, bahwa ada polisi yang berpatroli dan berteriak atau menyampaikan informasi seluruhnya harus masuk di rumah. Bentuk lockdown seperti apa yang bisa Anda gambarkan di Malaysia? Kita semua untuk membeli makan sebenarnya, tapi cuma satu orang saja kebutuhan dan untuk keluar makan, untuk membeli makan. Kalau ke restoran hanya kita teknologi bungkus saja, tidak boleh makan di restoran itu, ataupun untuk mendapati perbuatan. Saya tidak bisa mendengar suara Anda, mungkin kami akan coba memperbaiki kembali. Bagaimana kemudian Anda bisa menggambarkan lockdown atau dalam bahasa Indonesia karantina wilayah. Saya tidak tahu bahasa Malaysia di sana. Bagaimana kemudian bisa Anda gambarkan itu. Nanti saya akan coba kembali lagi. Saat lagi tetaplah bersama kami saudara. Kita akan menuju ke Malaysia, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat untuk mengetahui penanganan corona di sana. Termasuk juga ada narasumber saya yang saya lakukan
physical distancing di studio. Kami akan segera kembali saat lagi, tetap bersama di program Aiman.